Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini spesial akan ngomongin bagaimana cara membuka bengkel tanpa modal. Ya, ini untuk para pemula-pemula ya, terutama yang untuk mekanik-mekanik yang masih berpikiran bahwa untuk membuka bengkel itu harus punya modal yang besar ya. Untuk anak muda yang lagi belajar mekanik, lagi belajar bengkel, jangan sampai punya pikiran bahwa untuk kenyataannya orang tuaku nggak mampu untuk nggak mungkin bisa buka bengkel. Kata-kata nggak mungkin disinilah yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan rubah adalah mindset kita, cara berpikir kita bahwa buka bengkel nggak harus punya modal ya, apalagi ada modal ya, yang nggak ada modal aja bisa buka bengkel ya. Dan ini sesuai juga dengan pengalaman yang pernah kita lakukan ya. Jadi kita walaupun sudah ada bengkel, ini sebenarnya kalau di mata orang lain mungkin belum seberapa ya bengkel kita. Ini ada bengkel kita sekaligus ada tempat kursus juga ya. Namun di sini akan kita berbagi ya apa aja sih yang bisa kita lakukan jika buka bengkel tanpa modal. Kita langsung saja bahas ya. Yang pertama yang kita butuhkan kalau mau buka bengkel yang pastinya yaitu kita butuh yang namanya kunci-kunci. Oke ya, kunci-kunci gimana tuh dapat kunci-kunci tapi gratis, nggak pakai modal ya. Jadi caranya gampang banget tuh ya. Jadi mekanik tuh harus berpikir positif ya, harus berpikir cerdas ya. Jadi pikirannya tuh luas ya, jadi jangan sempit gitu ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama, setiap pembelian sepeda motor baru itu biasanya selain udah dilengkapin jaket sama helm, itu biasanya itu ada bonus kunci-kunci 1 set biasanya ya. Hati-hati kalau nggak ada berarti salesnya tuh maaf ya sales. Biasanya ada tuh ya, pokoknya biasanya ada lah kalau beli motor baru biasanya ada kunci-kunci 1 set tuh bonusnya ya. Jadi gimana cara dapetinnya? Kita nggak harus beli motor baru. Gimana caranya? Kita cari orang yang beli motor baru. Kita jangan jauh-jauh dulu ya. Kita cari saudara kita terdekat atau tetangga kita. Cari terutama ya, ini untuk yang cewek ya, atau yang mbak-mbak, atau yang tante-tante, atau yang adik-adik cewek ya, yang baru beli motor. Terutama cari yang janda ya. Karena kalau janda kan nggak mungkin tuh punya suami ya kan. Ya iyalah, janda nggak punya suami. Jadi kita datengin terus kita ngomong tuh, Mbak, Tante, aku nih mau buka bengkel tapi belum ada kunci-kuncinya. Kulihat Mbak motornya baru, pasti ada kunci-kuncinya kan. Boleh nggak aku minta kunci-kuncinya? Langsung terupain aja ya. Tapi ada tambahannya tuh, ada tambahannya. Tapi nanti kalau Mbak mau servis di bengkel kita akan servis gratis Mbak. Ya, kira-kira mau nggak gitu? Atau tante-tante ya, tante boleh nggak tante? Kan nggak mungkin tuh tante-tante nyervis bongkar motor, kan nggak mungkin. Apalagi janda ya, nggak punya suami ya, janda anaknya tunggal cewek pula ya kan. Itu kesempatan banget tuh ya. Pikirannya. Jadi kita datengin tuh ya, tante boleh nggak? Nggak boleh. Udah, kalau nggak boleh kita cari tante-tante yang lain ya. Tapi harus semangat ya. Masa sih diantara 1000 tante-tante, 1000 mbak-mbak, 1000 janda didatengin nggak ada yang mau ngasih? Kan nggak mungkin ya. Dapat nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa lah ya. Rayuannya keluarin dong ya. Bisa lah ya, diantara masa sih nggak ada orang baik, masa sih nggak ada tante-tante baik, masa sih nggak ada janda-janda yang baik, adalah ya. Dapat ya. Oke, kalau dapat, selanjutnya yang kita butuhkan kalau mau buka bengkel yaitu tempat. Tuh ya, gimana sih mau dapat tempat tapi nggak punya modal? Yang pertama kita berpikirnya nggak usah terlalu jauh dulu, nggak usah terlalu luas dulu. Gimana kita dapat tempat itu? Yang pertama kita pikirkan adalah di rumah kita sendiri. Perhatikan tuh, rumah kita di pinggir jalan nggak? Rumah kita di simpang nggak? Jangan-jangan rumah kita di simpang 5. Cocok tuh, strategis ya. Tinggal ngomong aja tuh sama orang tua ya, misalnya ya, yang masih punya orang tua, ngomong aja, Pak, Bu, aku udah belajar bengkel nih,
udah belajar mekanik, sekarang mau buka bengkel, boleh nggak buka di depan rumah? Nah, kira-kira boleh nggak sama orang tua tuh ya? Ya kalau orang tua baik, otomatis pasti mendukung anaknya ya. Atau ya yang rumahnya tidak ada di pinggir jalan, tidak ada di simpang, kita kembali berpikir ya, cari saudara terdekat kita ya, paman atau bibi ya, atau nenek atau kakek ya, datengin ya, terus ngomong tuh ya, misalnya di depan kita ngomong, tapi jangan langsung ngomong ya. Kita kan sebagai orang Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya ya. Jadi gini caranya ya, 7 hari berturut-turut datengin tuh rumah nenek misalnya ya. Hari pertama ke rumah nenek bawa bubur ayam ya, bubur ya, beras, dikasih air yang banyak dikit tuh jadi bubur tuh ya. Dateng, bawa ke rumah nenek bubur ayam, kasih kecap dikit ya kan, jangan kasih sambal nanti kepedesan ya. Nah, datang ke rumah hari pertama bawa bubur ayam, hari kedua bawa kerupuk ya, hari ketiga bawa sayur bayam gitu ya, sampai 7 hari berturut-turut sambil datang sambil mijetin nenek ya kan, bersih-bersih rumah nenek ya. Nanti di hari ke-7 kita nggak usah ngomong apa-apa tuh ya, sampai hari ke-7. Nanti di hari ke-7 nenek sendiri yang ngomong sama kita, "Cung, di antara 9 cucungku, kamu inilah yang paling baik, Cung. Sebenarnya apa maumu, Cung? Apa mau mulai?" Akhirnya nenek sendiri yang menawarkan kepada kita, "Apa maumu, pasti ku beri le." "Iya nek ya, ini baru baru belajar mekanik, ini mau buka bengkel, gue lihat rumah nenek di pinggir jalan nih, strategis, boleh nggak nek?" Tuh ya, kira-kira boleh nggak sama nenek kita ya? Ya, nggak boleh, Cung. Nanti berisik kamu, Cung. Ya udah nek, nggak apa-apa nek, kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Kalau nggak boleh, kita jangan nyerah ya. Kalau nenek kita nggak boleh, kita cari nenek-nenek yang lain ya. Nggak juga ya. Jadi kalau nggak boleh ya udah ya. Ya syukur-syukur boleh ya. Kalau nggak boleh, kita ya ke paman kita, ke bibi kita ya. Kalau ke rumah paman, ke rumah bibi, bantuin paman ya, bantuin paman ngarit ya, bantuin paman manen ya, bantuin paman bersih-bersih, bantuin bibi bersih-bersih rumah ya kan, bantuin nyapu-nyapu rumah, bersihin rumah sampai 7 hari berturut-turut tuh ya. Nanti di hari ke-7 otomatis tuh ya, di antara ponakanku yang 99 ponakanku, kamu inilah yang sering rajin kesini tiap hari kamu kesini bantuin terus. Sebenarnya opo mau mulai maumu apa ya tuh ya. Kalau udah ngomong kayak gitu, baru tuh kita ungkapin tuh ya perasaan kita tuh ya. Ya paman bibi, di sini nih aku baru belajar belajar mekanik nih, mau buka bengkel, belum ada tempat. Kulihat rumah bibi nih atau rumah paman nih pinggir jalan nih, strategis, ada bekas warungnya pula tuh kosong ya. Boleh nggak tuh? Boleh nggak kira-kira ya? Kalau paman yang baik, otomatis boleh mendukung keponakannya ya. Oke, kalau misalnya nih, ini belum selesai ya. Ini kalau misalnya rumah nenek kita atau rumah paman kita, rumah nenek kita masuk gang di sebelah kuburan, kan nggak mungkin tuh kita ngegas-ngegas di sebelah kuburan ya kan. Ya. Jadi kita cari cara yang selanjutnya. Gimana cara yang selanjutnya? Yaitu cari rumah yang sudah lama kosong. Biasanya di daerah kita, daerah sekitar kita, itu tuh ada tuh biasanya kita dari kecil sampai besar itu rumahnya kosong terus ya. Nggak ada yang nunggu, itu yang kesempatan bagus ya. Datengin, cari yang punya, cari tahu yang punya ya. Syukur-syukur yang punya udah meninggal semua. Ya, kok seneng orang meninggal ya, kesempatan, berarti nggak ada yang punya rumah tuh ya kan. Nah, syukur-syukur ya di rumah itu bekas rumah bunuh diri sekeluarga. Wih, keren tuh ya. Gratis dong, nggak ada yang punya ya kan. ya datengin Pak Kades atau Pak Lurah atau Pak RT, itu rumah tuh kosong terus tuh udah puluhan tahun. Ya boleh nggak kira-kira Pak RT kita nempatin? Pasti boleh dong, orang rumah kosong serem ya kan.
Ya boleh aja kalau berani ya. Jadi di sini kita perlukan mental kita ya. Jadi jangan takut ya. Nah, kalau ngelihat rumah serem jangan takut. Ini sedikit pengetahuan ya, bahwa yang namanya itu kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, suster ngesot itu semua bener adanya. Tapi di Indosiar ya, atau di film-film horor ya. Kalau kenyataannya nggak ada ayat yang mengatakan setan bisa nyekek manusia ya, setan bisa membunuh manusia, nggak ada ayatnya tuh ya, nggak ada. Setan nggak bisa membunuh manusia. Orang mati karena udah takdirnya, udah ajalnya ya mati ya kan. Nah, jadi setan itu aslinya nggak ada ya, nggak ada yang bentuknya genderuwo, suster ngesot ya, sundel bolong, nggak ada. Jadi setan itu memang ada, iblis itu aslinya memang ada, cuman nggak bisa membunuh kita. Setan atau iblis itu cuman bisa membisikkan kita ya. Gimana membisikinnya? Ayo kita rebahan aja terus, main HP terus, scroll terus ya, nggak usah kerja. Itu setan tuh ya. Ayo kita nggak usah lah belajar mekanik, belajar bengkel, ngapain, mending nongkrong aja tuh bawah jembatan tuh sama anak-anak. Enggak, itu namanya setan tuh ya. Yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan kejelekan, itu yang namanya setan. Tinggal kitanya punya pilihan, kitanya punya pendirian, mau lanjut kejelekan atau berubah melanjutkan kebaikan kita. Tuh ya. Jadi sekarang udah nggak takut lagi ya. Kalau lihat rumah serem ya santai aja ya, tinggal dibersihin ya, bersihin, mengkilatin, lap-lap dikit ya, poles-poles dikit, mengkilat, kasih spanduk tuh ya. Kasih spanduk besar-besar, spanduk banyak tuh, spanduk partai ya, spanduk bengkel banyak juga ya, minta aja sama bengkel-bengkel ya. Bisa ya. Jadi kalau ini kita cari rumah kosong ya. Kalau juga nggak ada juga di sekitar kita rumahnya bagus-bagus, ada penghuninya semua. Sekarang nih cara yang terakhir nih ya, cara terakhir yaitu kita ya cari rumah yang bener ada orangnya ya, tapi rumahnya kosong tapi ada orangnya gitu ya, bekas warung, ada bekas ruko. Kita datengin langsung orangnya misalnya ada di situ ya, kita datengin baik-baik, ngomong baik-baik, Pak, Bu, permisi, ini aku lihat rukonya kosong terus nih ya, boleh nggak aku numpang buka bengkel, buka usaha, nanti kalau udah berjalan, udah rame, baru aku bayar sewanya. Kalau sekarang boleh nggak aku numpang dulu? Nggak boleh, anakku aja nggak aku kasih ya. Enak aja, kalau kowe sopo ya, kamu siapa ya. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, Bu, Pak, Bu, permisi, silakan pulang, cari menara yang paling tinggi terus enggak ya, nggak boleh loncat ya, enak. Pikirannya pendek banget ya, enggak lah ya. Kalau nggak boleh, cari rumah kosong yang lain, cari ruko-ruko yang kosong yang lain, cari. Masa sih di antara warung kosong 1000 warung kosong nggak ada yang baik orangnya ya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Di Indonesia, di dunia ini pasti ada orang baik. Kuncinya kita jangan nyerah, kita cari terus ya, jangan nyerah ya, cari terus, tanyain, ditolak nggak boleh. Pak, boleh nggak ini? Nggak boleh. Pak, boleh. Baru datang nih ya, Pak, nggak boleh. Belum ngomong kita udah ngomong, udah dibalas nggak boleh ya kan? Kan udah kesini tadi. Rupanya kita udah ke situ tadi ya. Oke ya, dapat kira-kira ada lah ya orang baik ya di dunia ini ya, nggak mungkin nggak ada orang baik. Bisa? Oke, tempat sudah dapat. Tempat kita lewatin ya. Semua dapat ya, gratis tanpa modal ya. Oke, kalau udah dapat tempat, kita perlu yang namanya isi bengkel ya. Gimana cara kita mengisi bengkel ya? Cara mengisi bengkel tanpa modal yaitu kita cari tuh botol-botol oli kosong ya, ban-ban bekas, kita minta sama bengkel ya. Makanya baik-baik kita sama bengkel ya. Mintanya 5 biji, jangan 100 biji ya kan. Minta 2 biji, 3 biji, satu bengkel 3 biji botol sama satu ban luar ya yang second ya. Kalau kali 10 kan ya udah 30 botol ya kan. Nah, kita cari botol-botol kosong ya, ban-ban
bekas, itu ban bekas, kalian minta plastiknya tuh dibungkus lagi tuh biar jadi baru lagi, kelihatannya baru lagi gitu ya. Jadi botol oli kosong dan ban-ban bekas itu dipajang di bengkel di tempat kita tadi tuh ya, di tempat kita pajangin aja tuh yang kosong-kosong tuh ya, biar kelihatan rame gitu ya. Nah, nanti gimana tuh kalau orang datang ya, kalau orang datang terus nanya, tolong mau ganti oli deh. Nah, kalau dia mau ganti oli, kita buka dulu olinya ya, kita buka olinya ya, terus kita omong sama yang punya, Pak silakan duduk dulu. Nah, ini olinya udah dibuka. Bentar Pak ya, aku ngambil ke gudang dulu. Nah, itu kuncinya tuh ya. Ambil ke gudang dulu. Di mana gudang kita? Yaitu bengkel tetangga kita ya. Nah, bengkel sebelah kita. Makanya kita sama bengkel-bengkel tetangga kita harus baik-baikan, harus saling berbaikan, nggak boleh musuhan. Sama-sama bengkel lempar-lemparan kunci, jangan. Sama-sama bengkel saling jelek-jelekin, jangan ya. Kita baik sama orang ya, baik sama semua orang ya, baik-baikin ya. Kalau udah baik kan enak tuh, ambil dulu ya oli ya, nanti kalau udah ini kita bayar. Kalau udah selesai pasti dikasih tuh. Kita juga masih sering nerapin cara itu kok ya. Ambil dulu ya bannya. Jadi kalau ada orang mau ganti ban, buka dulu bannya ya. Jangan nggak dibuka, kalau nggak dibuka bisa kabur orangnya ya. Buka dulu baru ngomong tuh, Pak Bu, misi ya kita ambil dulu di gudang ya. Itu yang dibungkus, oh itu lain ukuran ya. Emang lain ukuran second ya. Jadi itu ya. Kalau udah ambil kita baru pasang. Setelah kita pasang, orang yang bayar baru kita bayar ke bengkel teman kita tadi ya. Ya itu lumayan tuh ya, satu oli bisa untung 5.000 sampai 10.000 ya. Ban luar bisa untung 25.000 sampai 35.000 ya. Ban dalam bisa untung 10 sampai 15.000. Itu dikumpulin terus menerus ya, 10.000 ya, kali 10 udah 100 ya. Kuncinya jangan nyerah gitu ya, harus semangat ya. Jadi dapat duit 100.000 atau 200.000, belikan oli yang baru beneran. Nah tuh ya, bengkel teman kita seneng tuh, wih udah beli cash nih sekarang. Nah iya ya, dapat duit 100.000, beli oli, dapat tuh 3 botol ya. Nah, dapat duit 200.000, dapat ban luar 1 tuh ya, dapat duit lagi 100.000, dapat ban dalam 4 biji atau 5 biji bahkan ya. Tapi kuncinya jangan nyerah, harus semangat, emang tekun, harus sabar juga gitu ya. Nah jadi itu kuncinya ya. Jadi dengan modal botol kosong, ban bekas tadi ya, lama-lama ya kita singkirin yang kosong, lama-lama berisi, lama-lama sedikit demi sedikit terus menerus, lama-lama lengkap tuh ya, lama-lama rame tuh ya. Bisa ya untuk ngisinya ya. Nah tuh ya. Nah kalau udah bisa ngisi, lanjut ke selanjutnya, yaitu kita perlukan itu namanya promosi. Nah tuh ya, mungkin semua bisa lah ya. Promosi sekarang udah ya banyak caranya, udah digital, mulai Facebook ya, WA grup, WA ya, terus YouTube. Itu banyak ya cara-cara promosi melalui digital. Nah, tapi cara promosi yang selain ya dari yang digital, yaitu selain dari media sosial, kita juga bisa promosi dari mulut ke mulut ya. Kita kasih tahu saudara-saudara terdekat kita kasih tahu tetangga-tetangga kita bahwa nih baru buka bengkel nih, tolong main ya ke bengkel. Nah, nanti kita diskon lah servisnya. Nah, itu ya. Kasih tahu Pak RT kita ya, Pak RT ya, ini kita baru buka bengkel nih Pak RT, tolong ya, kalau Pak RT, khusus Pak RT, kalau nyervis ini gratis dah kalau Pak RT. Nanti Pak RT atau Pak Kades ya, nah itu pasti nyampaikan ke warga, tolong warga sini, warga kelurahan ini, warga desa ini, warga RT ini, nanti kalau nyervis seluruh warga wajib nyervis di bengkel Sipulan. Nah tuh ya. Kalau nggak nyervis, ya keluar dari warga sini ya. Enggak juga ya. Nah, jadi rame tuh langsung tuh, seluruh warga ya, seluruh RT harus nyervis di bengkel kita. Apa nggak keren tuh ya? Pak RT kasih gratis dong ya. Nah, seluruh desa warganya nyervis di bengkel kita semua. Waduh, kewalahan kita tuh ya. Bisa ya, dari mulut ke mulut ya, ngomong tuh sama Pak RT, atau ya sedikit spanduk lah ya, bukan spanduk deh,
kertas satu lembar itu bisa dibagi 4 ya, apa namanya itu, poster apa tuh ya, tempelin tuh ya di tempat-tempat umum ya. Ya, brosur ya, brosur tempelin tempat-tempat umum, di halte, di warung-warung, tulis misalnya Edward Motor ya, menerima servis, diskon 50% gitu ya. Ada diskonnya, jangan nggak ada diskonnya ya. Tempel di tempat-tempat umum, jangan ditempel di masjid ya, ngotorin masjid, nanti orang nggak kusuk kalau lagi sembahyang ya. Tempel di tempat-tempat umum, misalnya tuh di WC umum boleh tuh ya. WC umum di tempat orang jongkok ya, pas di depannya jongkok tuh, tempat jongkok tuh, itu pasti ya, pasti dibaca tuh. Biasanya kalau orang di WC ngeden ya, itu biasanya bingung tuh mau mikirin apa tuh ya. Jadi pasti kalau dia ngelihat tulisan diskon ya, ada diskonnya ulah kan, langsung tuh buru-buru tuh ya, walaupun lagi ngeden, kalau diskon ya seneng tuh, paling seneng ya. Oke ya, nah ini gambar ya. Oke, selanjutnya next, promosinya sudah. Kalau udah promosi, kita perlu yang namanya pelayanan ya. Gimana cara pelayanan kita yang baik? Yaitu dengan cara ya, yang pertama ya senyum ya, yang paling gampang tuh senyum ya, senyum menandakan bahwa kita tuh orang baik, senyum menandakan bahwa kita tuh orangnya terbuka ya, senyum bisa ya, nggak mahal ya, bahkan senyum juga sama dengan sedekah ya. Kalau lagi nggak ada duit, itu senyum-senyum aja itu sama dengan sedekah ya. Tapi jangan juga ya, nanti celengan lewat ya, kita senyumin ya, masukin lah 1.000-2.000 ya. Nah, jadi senyum tuh, itulah bedanya ya, senyum, orang senyum dengan orang nggak senyum itu pasti beda tuh. Kalau kita ngelihat orang senyum, itu pasti menandakan bahwa kita tuh orang baik. Nah, tapi kalau ngelihat orang cemberut, udah jelas tuh pikiran kita jelek tuh ya, pasti orang tuh nggak baik ya. Jadi itu ya, bisa ya senyum ya. Seperti contohnya lagi ya, misalnya kita nih lagi jalan terus papasan tuh dengan seorang cewek ya, cantik, manis, terus dia senyum sama kita ya. Kita disenyumin, lagi papasan nih, nggak ada orang lain ya. Kita lagi papasan terus dia senyum sama kita, senyum manisnya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita ya? Otomatis yang ada di pikiran kita, jangan-jangan cewek ini suka sama kita nih. Ya, itu yang pasti, yang pertama di pikiran kita itu ya. Nah, jadi itu. Dan juga kebalikannya nih, contohnya misalnya nih kita lagi jalan juga, papasan juga nih, papasan dengan seorang cowok besar, tinggi, hitam, gondrong, tatoan, ya, sangar ya. Terus kita dipelototin tuh waktu papasan. Nah tuh, apa yang ada di pikiran kita ya? Besar, tinggi, hitam ya, gondrong, tatoan, terus melototin kita ya. Yang ada di pikiran kita ya, jangan-jangan cowok ini mau memperkosa aku. Ya, emang aku cowok apaan? Enggak ya. Jadi jangan-jangan ya, pikiran kita pasti jelek lah ya, ngelihat yang sangar-sangar gitu ya. Nah, jadi itulah ya manfaatnya dari tersenyum. Oke ya. Itu oke. Selanjutnya setelah itu bagaimana cara membuat bengkel kita rame? Nah, jadi gampang tuh ya, kalau baru buka bengkel itu nanti tipsnya nih ya, tipsnya yaitu kumpulin motor-motor tetangga kita, kumpulin motor-motor teman kita, parkirin depan bengkel kita ya. Jadi kelihatannya bengkel kita tuh rame gitu, nah ya kan. Itu salah satu strategi yang pernah kita jalankan ya, itu kumpulin motor-motor, parkirin tuh kayak padat gitu parkir ya, padahal itu motor temen kita, padahal itu motor tetangga kita. Nggak apa-apa ya, nanti selintas orang ngelihat, wih bengkelnya rame ya, bengkelnya rame, akhirnya mampir ya. Jadi kita orang Indonesia ini masih sifatnya kayak bebek gitu ya, ngikut ya, di mana induknya belok kanan, anak-anaknya belok kanan semua, belok kiri semua, ngikut ya. Lihat kan kalau bebek atau itik ya di sawah tuh kan. Nah, kalau yang depannya belok kanan, belakangnya belok kanan semua gitu ya. Gerombolan, jadi ngikut-ngikut orang pakai motor Honda semua ya, orang pakai motor Yamaha semua, orang pakai Suzuki semua, orang ngetril pakai Kawasaki semua ya. Jadi
masih sifat konsumen tuh masih ngikut-ngikut. Nah, jadi kita bikin juga gitu strateginya. Kita parkirin motor tetangga kita, motor teman kita, biar tujuannya orang lewat tuh bisa ngikut nanti tuh ya, mancing gitu ya. Itu strategi awalnya. Nanti kalau udah ada datang orang, ya motor tetangga kita, motor teman kita pinggirin. Kita lebih utamakan motor pasien kita, motor konsumen kita. Oke ya. Itu strategi yang selanjutnya. Oke, next selanjutnya, jadikan konsumen itu sebagai raja. Ya. Jadi gimana sih kita memperlakukan raja? Yaitu dengan cara melayani dengan baik ya, melayani dengan baik. Salah satu contohnya nih, misalnya ya, kita ada konsumen kita, misalnya dia memakai baju MU, ya pakai baju MU, ya jadi kita harus juga ngikut ya kan, ceritanya nyambung gitu ya kan, sambil nyerpis, sambil disuruh duduk, sambil basa-basi lah kita orang Indonesia ya kan, mantep Pak, MU menang ya malam tadi ya lawan Real Madrid ya kan. Nah, siapa tuh yang nyetak tuh? Ini ya apa? Chris John ya? Wah, ya kelihatan gitu ya. Ya Chris John kan petinju ya. Jadi ya. Jadi yang penting kita satu hobi lah gitu ya kan, biar ngobrolnya enak ya. Atau ada bapak-bapak pakai baju partai warna apa ya kan, warna kuning misal, wih mantep Pak, partai kuning mantep gitu ya. Jadi kita satu partai itu sama dia, nggak apa-apa ya kan. Nah, besoknya nantinya lagi ada bapak-bapak pakai wajah biru, wah kita partai warna biru ya kan. Nah jadi biar nyambung aja gitu ya ngobrolnya ya kan, enak tuh ya. Nah jadi tujuannya biar kita nambah jadi saudara ya. Kalau udah saudara tuh ya, ini intinya ya, kalau kita udah akrab sama konsumen, udah kenal, udah akrab, udah ngobrolnya enak, nah itu ada ujungnya apa? Bonus. Nah itu ya, bonus itu intinya ya, dapat duit lebih gitu ya. Nah jadi berapa misalnya nih ya, berapa nyerpis karburator misalnya ya 35, nih duitnya 50, kembaliannya Pak, nggak usah, sama saudara sendiri ya kan. Nah itu salah satu contohnya itu ya. Berapa nyerpisnya nih, 60, duitnya 100, nggak usah kembaliannya, gitu ya. Kita sering terjadi itu di bengkel ya. Nah di bengkel kita sering terjadi yang kayak gitu, bahkan cuman ngisi angin aja ya, kalau kita baik ya, ngisi angin itu kan 2.000 tuh tarifnya, itu bisa jadi 10.000, bisa jadi 5.000 sampai 10.000 ya ngisi angin. Bahkan ada pernah tuh 20.000 ngisi angin ya. Nah, karena enak gitu ya, nyerpisnya enak, servisnya kita enak. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Dari pasar Bu ya? Oh iya. Oh rame pasar ya, emang rame pasar, cuman basa-basi kita gitu. Jadi akrab, enak ya. Itu tujuannya bonus, kita dapat bonus. Oke ya. Nah itu kalau udah dapat bonus, itulah yang kita cari. Jadi nyerpis tuh, servis kendaraan bukan dinilai dari harga yang sebenarnya, tetapi dinilai dari pelayanan kita. Semakin baik pelayanan kita, harga tuh udah di luar harga normal lah ya. Ya bisa lebih berapa kali lipat. Nah, makanya itulah yang harus kita lakukan. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa sih kita nggak pengen ya punya mobil pribadi ya, apalagi mobil mewah, kan pasti kita pengen tuh ya. Nah, semua kita pengen lah ya, pasti pengen sukses ya, pengen punya mobil pribadi, punya rumah pribadi ya kan, punya mobil mewah ya. Tapi ya jangan sampai kita punya mobil mewah tapi umurnya udah 90 tahun, kan nggak bisa menikmatin lagi gitu ya kan. Ya punya motor R25 ya kan, tapi umurnya 95 tahun ya, nggak bisa ngegas ya kan, naiknya aja gemetaran ya kan. Punya rumah 3 tingkat ya, tapi umur udah 85 tahun, aduh gimana naik tangganya ya 3 tingkat ya ngelihat ke atas aja udah kunang-kunang ya kan. Nah, jadi itu artinya ya pengen naik haji ya misalnya ya, yang muslim itu naik haji, kalau keliling tuh, keliling Ka'bah kan 7 kali itu kan. Kalau udah tua, udah 90 tahun ya udah berat lah ya. Bisa sih didorong kan, nyusahin orang juga ya kita didorong pakai kursi roda ya kan. Nah, jadi artinya dalam hal ini mumpung kita masih muda ya, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih sehat ya.
Nah, jadi biasanya kesuksesan itu datangnya ya nggak langsung gitu, butuh proses, butuh waktu. Biasanya kita aja yang dari awal, dari mulai buka bengkel dari garasi rumah orang ya sampai sekarang alhamdulillah udah punya ya 2 ruko ya, itu aja butuh proses sekitar 10 tahunan lebih ya. Nah, jadi hampirlah rata-rata semua orang itu yang ya dikatakan sukses lah, yang dikatakan berhasil itu butuh waktu minimal 10 sampai 15 tahun. Nggak ada yang singkat ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Ayo mulai dari sekarang kita mulai, apalagi yang masih muda-muda, ayo semangat ya. Yang masih diberi kesehatan, yang masih diberi kekuatan, ayo kita pakai kekuatan kita untuk terus belajar dan belajar terus ya. Oke, jangan lupa yang terakhir nanti kita juga harus banyak sedekah ya, agar supaya dilancarkan semua usaha kita ya. Nah, jadi biar kita sukses, pada akhirnya kita bisa bahagia di dunia dan akhirat ya. Nanti ngomonginnya mobil mewah, ngomongin rumah mewah ya. Rumah mewah dan mobil mewah ya, dan harta itu semua bisa dibawa mati ya. Kalau ada yang ngomong harta nggak bisa dibawa mati, itu nggak benar tuh ya. Harta bisa dibawa mati ya. Contohnya mobil ya, mobil bisa dibawa mati. Gimana caranya? Caranya kalau kita ngajak orang tua kita jalan-jalan, itu pahala apa bukan ya? Kalau kita nganter tetangga kita yang sakit pakai mobil kita, itu pahala bukan ya? Nganter tetangga kita ke rumah sakit ya, nganter tetangga kita mantenan ya, itu pahala tuh ya. Nah, punya rumah 3 tingkat ya, isinya 50 kamar, tapi isinya anak yatim piatu semua, itu pahala apa bukan tuh ya? Punya duit banyak ya, kita bisa nyumbang panti asuhan, nyumbang fakir miskin ya, nyumbang panti jompo ya, nyumbang, itu pahala semua tuh ya. Fakir miskin, nyumbang panti jompo ya, nyumbang janda-janda muda, keceplosan kan janda-janda tua ya. Jadi itu pahala semua. Jadi itu harta bisa dibawa mati dengan cara ya, disedekahkan, diwakafkan, dibagi-bagi untuk yang kurang mampu. Oke ya, demikian ya. Nah, yang terakhir itu adalah action atau tindakan ya. Kita bisa nih, kita cerita kayak gini aja, tapi kalau nggak ada tindakan ya nggak bisa ngapa-ngapain kita ya. Nah, kita bisa punya teori, punya ini, tapi nggak ada prakteknya ya percuma ya. Sesudah ini kita belajar ya sampai benar-benar bisa. Di sini banyak sekali YouTube, insya Allah bermanfaat lah kalau kita manfaatkan media sosial. Itu bisa banyak sekali tutorial, mau tutorial apa aja, terus kita belajar ya. Nah, karena orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan ya. Tapi kalau orang yang berhenti belajar itu adalah pemilik masa lalu. Oke ya, jadi kita harus terus belajar agar supaya kita memiliki masa depan kita ya. Semua butuh proses, semua butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh ketekunan, dan insya Allah kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Oke ya, jadi itu yang demikian ya, yang sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menyemangati kita semua ya. Kita juga masih terus belajar, apalagi sepeda motor nggak ada habisnya, teknologi nggak ada habis-habisnya. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak tempat belajar, salah satunya di YouTube ini ya. Mari kita sama-sama ya, kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari, demikian yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, kekurangan, mohon maaf. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.